Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Zoom kali ini dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop yang berjudul penggunaan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran biologi. Salawat serta salam tak lupanya kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat, Ibu Ramadhani MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya Husna Fatimah dengan NIM 1903-1082 selaku moderator pada workshop kali ini dengan pemateri yaitu Yulia Aditya Putri. Selanjutnya untuk pengambilan absen yang pertama, saya serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri dipersilakan untuk mengambil absen dari teman-teman. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengambil daftar hadir teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang namanya dipanggil, harap mengaktifkan speakernya dan juga mikrofonnya, dan juga jika memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya juga. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Hadir. Anissa Kotrunada. Hadir. Aprilia Muslimah. Hadir. Aulia Hafifah. Hadir. Dedet Agus Setiawan. Hadir. Desi Wahyuni. Hadir. Destia Lailatul Putri. Hadir Yul. Fani Azahra Putri. Hadir. Husnul Khotimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir Yul. Livia Susanti. Hadir Yul. Miftahul Husni Arta. Hadir Yul. Muhammad Rigan Ginola. Muhammad Rigan Ginola. Mulyani Puspita Dewi. Hadir. Mutiara Ziom Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir Yul. Nur Afifah Soleha Pohan. Nurulita Syafira Anjani Putri. Resi Syafriani. Hadir. Rizda Hayati. Hadir Yul. Syahira Umiyah. Hadir. Syamsi Helmis. Hadir. Irahayu Sundari. Hadir. Wal Mursalati Urfa. Hadir. Widya Refmianti. Hadir. Dan Jaratul Hayati. Hadir. Baiklah, sekian pengambilan daftar hadir hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi workshop yang berjudul penggunaan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran biologi. Kepada pemateri waktu dan tepat dipersilakan.
Sebelumnya, teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Yud. Oke. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran biologi. Nah, kita masuk yang pertama itu ada pengenalan aplikasi Quizlet. Quizlet merupakan perangkat pembelajaran daring atau online yang dikembangkan oleh seorang siswa sekolah menengah atas di California yang bernama Andre Sutherland. Ide pengembangan perangkat ini berasal dari pengalaman pribadinya ketika diminta untuk mengingat 111 nama-nama hewan oleh guru bahasa Prancisnya. Aplikasi Quizlet ini memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kecerdasan linguistik. Akan tetapi dalam faktanya, Quizlet ini dapat juga digunakan untuk semua mata pelajaran, termasuk pada mata pembelajaran biologi. Penggunaan Quizlet sebagai salah satu media pembelajaran berbasis online ini menarik untuk dikaji, terutama bagi generasi milenial yang hampir tidak pernah berjauhan dengan smartphone genggaman mereka. Quizlet ini juga mendukung berbagai bahasa termasuk tulisan. Selain bahasa-bahasa mayoritas seperti bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, Jerman, Rusia, Jepang, Cina, Korea, dan Latin, Quizlet ini juga mendukung lebih kurang 145 bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, Sunda, Melayu, dan Arab. Adapun kelebihan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran itu yang pertama, Quizlet ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar dan mudah untuk digunakan baik untuk peserta didik maupun guru. Bagi peserta didik, dia akan lebih mudah dalam pembelajaran sebab Quizlet ini semacam game yang bisa mereka mainkan meskipun game dalam Quizlet ini berisi berbagai pertanyaan yang berasal dari materi ajar yang telah ditampilkan dalam flashcard-nya. Sedangkan bagi guru, akan lebih mudah men-setting materi ajar melalui flashcard dan guru dapat menyesuaikan bahan pembelajaran apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua, Quizlet menyediakan media pembelajaran yang membantu peserta didik untuk lebih independen dalam belajar, baik melalui laptop, personal komputer, maupun smartphone. Yang ketiga, dengan menggabungkan belajar dengan permainan sosial yang mengasihkan, fitur Quizlet Live dalam aplikasi Quizlet ini dapat memotivasi siswa untuk mulai belajar secara mandiri. Yang keempat, Quizlet menjembatani antara para peserta didik dengan gaya belajar visual, audiovisual, maupun kinestetik. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi Quizlet tidak hanya terdapat gambar-gambar dalam flashcard saja, akan tetapi juga disediakan buton untuk pengejaan kata, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa lainnya. Selain itu, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik sangat terbantu dengan Quizlet yang tidak hanya dapat dipelajari dalam kelas saja, tetapi dapat diakses dan dipelajari kapan saja dan di mana saja. Baiklah, yang kedua itu ada cara menginstal aplikasi Quizlet di laptop. Nah, untuk caranya itu yang pertama, teman-teman dapat membuka aplikasi Microsoft Store di laptop. Atau dapat juga teman-teman ketikkan kata-kata Microsoft Store pada Google, atau klik link yang dapat teman-teman lihat pada layar ini. Selanjutnya, setelah aplikasi Microsoft Store terbuka, pada search bar-nya kita ketikkan aplikasi yang ingin di-download, yaitu Quizlet. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mendownload aplikasi Quizlet-nya, kita klik Get dan tunggu sampai proses download selesai. Nah, setelah di-download, aplikasi itu sudah selesai terinstall dan siap digunakan di laptop teman-teman. Selanjutnya ada cara penggunaan aplikasi Quizlet. Nah, sebelum kita memasuki cara penggunaannya, saya akan membagikan link daftar hadir melalui Google Form. Jadi silakan teman-teman isi. Saya akan membagikannya di room chat ini. Oke, sudah saya bagikan, jadi silakan teman-teman untuk mengisi link daftar hadirnya. Baik, saya lanjutkan.
Ini aplikasi Quizlet yang sudah di-download tadi, kita buka terlebih dahulu. Nah, berikut tampilan Quizlet yang ada di laptop. Sebelum kita menggunakan aplikasi Quizlet ini, kita harus sign up jika kita belum memiliki akun Quizlet, dan jika kita telah memiliki akun Quizlet, kita dapat langsung login pada aplikasi ini. Kita coba yang sign up dulu. Pada menu sign up ini, kita isikan bulan lahir, tanggal lahir, dan tahunnya. Kita langsung isi aja di sini deh. Selanjutnya teman-teman isikan juga emailnya di sini. Selanjutnya untuk username-nya diisi juga sesuai yang teman-teman inginkan. Dan kita juga memasukkan password untuk akun Quizlet ini. Selanjutnya, teman-teman checklist pada I'm a teacher, dan juga checklist I accept Quizlet terms of service and privacy policy. Selanjutnya, sign up. Nah, setelah sign up ini, kita akan disuruh untuk membuat kelas. Nah, pada nama kelasnya kita masukkan misalnya kelas 11 MIPA 4. Deskripsi ini opsional ya, bisa diisi, bisa tidak, tapi saya isi di sini biologi. Selanjutnya kita memilih sekolahnya. Di sini saya isikan SMA Negeri 1 Intan Utara. Nah, setelah teman-teman mengisi semuanya ini, kita klik Create Class. Nah, maka kelasnya sudah terbuat ya, kelas 11 MIPA 4. Selanjutnya, untuk membuat soal atau materi ajar di sini terdapat 2 pilihan. Pertama, kita dapat membuat soal sendiri atau materi ajar sendiri. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan materi yang telah ada di aplikasi Quizlet ini. Misalnya kita ingin menggunakan materi yang telah ada, kita klik Browse Study Set. Nah, pada search bar-nya ini kita klik materi atau pelajaran apa yang ingin kita cari. Misalnya biologi. Nah, selanjutnya akan muncul berbagai pilihan materi-materi biologi yang dapat teman-teman pilih. Itu jika ingin menggunakan materi ajar yang telah ada. Jika ingin membuat materi sendiri, kita kembali ke menu yang tadi. Kita pilih Add a Study Set. Selanjutnya, Create a New Set. Nah, di judul ini kita klik, kita isi judul apa yang kita inginkan, materi apa gitu. Misalnya, materinya itu biologi sistem gerak manusia.
Dan di deskripsinya itu kita isikan materi mengenai rangka manusia. Nah, setelah teman-teman isi judul dan deskripsinya, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini tempat teman-teman untuk membuat soalnya. Di sini ada 2 tempat yang disediakan, yaitu term dan definition. Term atau istilah ini merupakan tempat di mana untuk kita menuliskan pertanyaan, dan definition ini atau definisi ini tempat untuk kita menuliskan jawaban dari pertanyaan. Baik, saya masukkan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita ketikkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, aplikasi Quizlet ini untuk awalnya ini hanya menyediakan 5 card. Jadi jika teman-teman punya soal yang lebih dari 5, kita klik add card dan tambahkan sampai soal-soal yang teman-teman inginkan jumlahnya berapa. Saya lanjutkan untuk soal yang ke-6 dan seterusnya. Di sini saya membuat 10 soal untuk kuisnya. Selanjutnya kita masukkan jawabannya. Nah, setelah teman-teman membuat semua soalnya itu, kita klik Create. Nah, maka
Soal telah selesai dibuat dan teman-teman dapat mengkopikan link Quizlet ini untuk dibagikan kepada peserta didik nantinya dengan cara klik copy link, terus kita bisa share link itu ke peserta didik kita. Nah, pada aplikasi Quizlet ini terdapat 8 macam variasi permainan. Ada flashcard, learn, write, spell, test, match, gravity, dan live. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada flashcard. Flashcard ini berisi sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak maupun berurutan, baik dengan mengklik buton atau tidak memutar otomatis, atau dengan putar otomatis. Nah, kartu atau flashcard Quizlet ini berisi tentang materi-materi ajar yang telah di-set oleh guru atau yang telah kita set tadi. Cara memainkannya itu yang pertama kita klik flashcard, maka ini adalah tampilan flashcard-nya. Untuk memainkannya, kita bisa klik play, atau kita tekan di sini ada press this to study the next card untuk mengetahui next card-nya. Ini jawaban pertanyaan yang tadi ya. Oh, maaf sebelumnya. Tulang rawan dan tulang keras. Untuk mengetahui jawabannya kita klik yang ini. Maka dia akan membalik seperti kartu. Begitupun untuk soal-soal seterusnya. Itu yang flashcard. Selanjutnya ada yang kedua itu ada learn. Learn atau pelajari. Fitur ini berisi tentang sekumpulan pertanyaan yang terkait dengan materi ajar yang sudah disediakan. Fitur pelajari ini hampir sama dengan bentuk soal berbentuk multiple choice, seperti yang dapat teman-teman lihat di layar ini. Jadi peserta didik tinggal memilih mana jawaban yang dirasanya tepat. Ini ya, tulang rawan dan tulang keras itu jawabannya itu yang benar yang ini. Dan begitupun soal-soal selanjutnya. Selanjutnya kita kembali ke menu tadi. Yang ketiga itu ada write. Nah, write atau tulis ini merupakan bentuk soal latihan seperti esai. Jadi, peserta didik akan menjawab pertanyaan yang disediakan dengan menulis atau mengetikkan jawabannya pada layar. Nah, jawaban benar atau salahnya itu akan ditampilkan langsung pada aplikasi ini. Misalnya yang ini tadi, soal yang pertama tadi ya, Cartilago ini. Jawabannya itu nah, setelah mengisikan jawaban ini, kita klik ensure. Nah, jika betul, langsung di sini tertulis correct. Kalau salah, incorrect. Kita lanjut untuk yang permainan yang lainnya. Tadi write sudah, selanjutnya ada spell. Spell ini atau pengeja merupakan salah satu media audiovisual di dalam Quizlet. Selain terdapat tulisan, terdapat juga rekaman suara yang dapat kita dengarkan sebagai salah satu pertanyaannya. Nah, cara memainkannya itu pertama dengan klik spell. Nah, di sini merupakan tempat untuk menuliskan jawabannya. Spell ini juga nggak terlalu berbeda ya dengan write tadi. Kita ketikkan dulu jawabannya. Setelah itu kita klik enter.
Nah, kalau benar dia akan lanjut ke soal selanjutnya, dan selanjutnya. Menu yang lain ada tes. Nah, tes ini merupakan evaluasi di dalam Quizlet yang paling kompleks. Nah, pada fitur ini terdapat bentuk soal esai, mencocokkan, pilihan ganda, dan benar atau salah. Cara memainkannya yang pertama, klik tes. Nah, yang pertama ini ada true false question. Kita isikan jawabannya di sini. Misalnya yang true false ini nih, tulang kompak dan tulang spon. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua. Ini benar atau salah? Kita pilih jawabannya true atau false. Saluran Harpers. Lingkaran sel dan struktur tulang keras mengelilingi. Kalau kita klik jawabannya. Nah, yang selanjutnya ini soal mencocokkan. Kita pilih dari 4 pilihan ini mana jawaban yang sesuai dengan soalnya itu. Yang ini itu jawabannya yang ini. Klik yang ini. Dia ada 2 soal. Nah, kalau ini kita mencocokkan nih. Ini jawaban-jawabannya dan ini soalnya. Kita masukkan mana yang cocok di sini. Yang pertama. Yang ini. Yang ini jawabannya. Selanjutnya osteon. Sebutan lain tulang keras. Dan yang terakhir cartilago, sebutan lain tulang rawan. Nah, jadi dia akan menyesuaikan di sini jawabannya tadi. Selanjutnya ini soal bentuk soal esai. Ada kanalikuli. Kita tulis jawabannya di sini. Kita klik next untuk soal selanjutnya. Yang esai tadi ya. Jika sudah kita isikan semuanya itu, kita untuk mengetahui jawabannya, kita klik check answer. Nah, di sini kita dapat teman kita tuh harus mengisi semua soal-soalnya, jadi tidak boleh ada yang terlewatkan. Bisa juga terlewatkan, cuma kan sayang nilainya. Kita kembali ke menu awal. Tes tadi sudah, selanjutnya ada match. Nah, match ini atau mencocokkan merupakan salah satu alat tes mencocokkan dengan fitur game menghilang sebagai daya tarik bagi user atau peserta didik. Fitur game menghilang ini adalah ketika peserta didik mendrag 2 buah kata yang cocok, maka kata-kata ini akan menghilang. Jika peserta bisa membuat semua kata menghilang, maka peserta didik telah menyelesaikan seluruh tes dalam fitur ini dengan baik. Nah, cara memainkannya, kita klik match. Kemudian, klik start game. Di sini juga ada waktunya, siapa cepat dia yang pertama berarti. Kita cocokkan di sini, mana yang benar jawabannya. Di sini dia tersebar secara acak. Ini dan ini. Nah, kalau benar dia akan menghilang. Kalau nggak cocok, nggak bisa dia bergabung. Kita lanjutkan.
Nah, begitu cara memainkannya. Kita kembali ke menu tadi. Selanjutnya ada Gravity. Nah, Gravity ini merupakan sekumpulan soal yang dibuat seperti meteor yang jatuh ke bumi dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Tes ini melatih kecepatan menjawab dan mengetik jawaban pada layar. Nah, menariknya pada fitur ini, terdapat ranjau-ranjau dalam bentuk meteor merah untuk melatih kejelian pengguna dalam mengerjakan tes gravitasi. Cara memainkannya, kita klik Gravity. Selanjutnya kita klik Get Start. Nah, di sini teman-teman dapat bisa memilih mau tingkat kesulitannya yang mudah, medium, ataupun sulit. Misalnya kita pilih yang mudah aja dulu. Setelah itu, setelah kita memilih option di sini, kita klik Let's Go. Nah, di sini kita kasih peringatan ya, tadi ada asteroid merah, jangan sampai kita kena asteroid merah ini. Selanjutnya, Start Game. Nah, di sini itu soalnya, di sini jawabannya. Kita jangan sampai terlewat dari itunya, melewati batas yang ini. Nah, begitu cara memainkannya ya teman-teman, untuk yang Gravity ini tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fitur yang terakhir. Fitur terakhir itu ada Live. Quizlet Live ini merupakan fitur yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena peserta dapat berkelompok dan membuat grup dan kemudian berlomba-lomba dalam mengerjakan tes Quizlet Live secara bersamaan. Dapat juga dimainkan secara individu. Skor tertinggi akan ditampilkan secara langsung pada layar setelah sesi live berakhir. Cara memainkannya itu, pertama klik live. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Classic Live. Selanjutnya kita pilih, di sini kita pilih mau memainkan ini secara tim yang dipilih secara random ataupun secara individual. Di sini saya ingin yang individual. Selanjutnya kita pilih mau definition and term atau term and definition. Di sini yang saya pilih itu term and definition. Nah, selanjutnya kita copy game link ini dan dapat kita berikan kepada peserta didik untuk memainkan game ini. Untuk info, untuk pemainan individual ini, tadi itu minimal harus ada 2 peserta, sedangkan untuk permainan kelompok itu minimal harus ada 4 peserta. Saya akan membagikan link ini di room Zoom meeting ini. Mohon bantuan teman-teman untuk ikut join meramaikan quiz ini ya. Baik, linknya telah saya share untuk biar kita sama-sama tahu bagaimana Quizlet Live ini bekerja. Silakan teman-teman untuk bergabung pada Quizlet Live ini. Di sini masih menunggu pemain, sudah ada yang bergabung. Kira, selanjutnya teman-teman ayo dipercepat biar kita bisa mulai lagi gamenya. Ini sudah ada 8 pemain. Kita tunggu 1 menit lagi. Setelah itu kita mulai game ini.
Oke, baik. Kita mulai ya gamenya lagi. Sudah ada 13 pemain yang bergabung. Untuk memulai gamenya itu, teman-teman dapat langsung klik Create Game. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di sini akan dilambangkan atau diwakilkan dengan nama-nama hewan. Jadi nanti ketika game berlangsung, teman-teman ini melihat peserta lainnya itu nggak nama aslinya, tetapi nama perwakilannya ini apa. Lanjut, untuk memulai gamenya kita start game. Nah, silakan teman-teman isi kuisnya. Untuk info, jika teman-teman salah, maka poin akan diulang dari 0. Dan ini permainan akan berakhir jika sudah ada peserta didik yang menjawab semua soal dengan benar. Nah, sebagai guru kita dapat melihat bagaimana situasi ketika para peserta didik ini menjawab soal seperti yang ditampilkan di layar ini. Saat ini yang memimpin hiu ya, sudah 6 poin. Disusul oleh koala, onta, dan orca juga. Banteng ternyata juga udah menyusul. Sejauh ini banteng yang memimpin dengan 9 poin. Ayo banteng 1 poin lagi, dan koala 1 poin lagi untuk menyelesaikan permainan. Oke, kita dapat pemenangnya ya, yaitu banteng. Baik, kita mendapat pemenang untuk juara 1, 2, dan 3. Di mana pemenang nomor 1 itu ada banteng, yang kedua koala, yang ketiga ada orca. Begitulah ya teman-teman, bagaimana ketika Quizlet Live ini digunakan sebagai guru, kita dapat melihat seperti yang tadi, dan peserta didik juga melihat teman-temannya itu tidak atas nama-namanya. Itulah ke-8 fitur aplikasi Quizlet ini. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan materi workshop pada pagi ini. Selanjutnya, jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya tentang materi workshop ini tentang Quizizz. Apa saja kendala dalam penggunaan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Novita. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin tidak ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Baiklah, dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Nurulita. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurulita, yang dimana pertanyaannya itu, apa kendala penggunaan Quizlet sebagai media pembelajaran?
Untuk kendalanya mungkin itu pada akses internet ya. Untuk daerah-daerah yang kesulitan untuk mengakses jaringan internet, mungkin tidak dapat menggunakan aplikasi Quizlet ini sebagai media pembelajaran, dikarenakan seperti yang kita ketahui di awal, aplikasi Quizlet ini mengharuskan penggunanya tuh untuk online atau terhubung dengan jaringan internet. Jadi itulah kendala penggunaan aplikasi Quizlet ini sebagai media pembelajaran. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu jawaban dari pemateri. Saya kembalikan kepada penanya, yaitu Nurgita. Apakah sudah memahami jawaban dari pemateri? Mungkin Nurulita terkendala jaringan. Maaf, Husnul. Ah. Terima kasih kepada jawaban dari Yulia. Saya sudah mengerti. Baiklah, mungkin sekian untuk workshop kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Jika ada salah kata maupun perbuatan dari moderator maupun pemateri, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Untuk pengambilan absen yang ketiga, saya kerahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mengambil daftar hadir untuk yang ketiga kalinya. Bagi teman-teman yang namanya dipanggil, harap mengaktifkan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya jika memungkinkan. Yang pertama ada Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Hadir, Yul. Anissa Kotrunada. Hadir. Aprilia Muslima. Hadir. Aulia Hafifah. Hadir. Dedet Agus Setiawan. Hadir. Desi Wahyuni. Hadir, Yulia. Destia Lailatul Putri. Hadir, Yul. Fani Azahra Putri. Hadir. Husnul Khotimah. Hadir. Iftitahul Hayati. Hadir, Yul. Livia Sisanti. Hadir, Yul. Miftahul Husni Arta. Hadir. Muhammad Rigan Ginola. Muhammad Rigan Ginola. Mulyani Puspita Dewi. Hadir, Yul. Mutiara Ziam Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir. Nur Afifah Soleha Pohan. Nur Afifah Soleha Pohan. Nurulita Safira Anjani Putri. Hadir, Yul. Resi Syafriani. Hadir. Rizda Hayati. Hadir, Yul. Syahira Umiyah. Syahira Umiyah. Syamsi Helmis. Hadir, Yul. Tira Hayu Sundari. Hadir, Yul. Wal Mursalati Urfa. Hadir, Yul. Widya Rehmianti. Hadir. Zahratul Hayati. Hadir. Baiklah, sekian pengambilan absensi hari ini. Tadi sudah ditutup moderator. Saya sebagai pemateri juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.